Iya. Untuk 25 yang A abdominal itu perut. Kalau toraket yang B tadi rongga dada. Kemudian yang C itu rongga mulut. Yang D ini tidak satupun. Berarti ini yang semua salah, pilihan semua salah. Karena yang ditanya paru-paru, paru-paru letaknya di B, rongga dada. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak, oke. Lanjut ke nomor 26. Di sini ada gambar stomata. Gambar stomata dan bagian-bagiannya. Oke, ini bagian stomata ada bagian yang ditunjuk dengan huruf X, ada yang ditunjuk dengan huruf Y. Yang ditunjuk dengan huruf X itu adalah sel tetangga. Sedangkan yang Y ini adalah sel penjaga. Untuk stomatanya di sini, apa fungsi stomata? Ada yang tahu fungsinya stomata pada daun? Tidak. Untuk apa? Jadi fungsi stomata daun itu kan tempat terjadinya fotosintesis. Untuk fotosintesis kita kan butuh selain sinar cahaya matahari, kita juga butuh air dan karbon dioksida. Nah, stomata ini fungsinya untuk keluar masuknya udara. Keluar masuknya udara. Baik sebelum respirasi maupun hasil respirasinya. Nah, kemudian dari sini ditanyakan untuk yang tepat, pilihan yang tepat untuk bagian yang ditunjuk. Jadi kita menentukan namanya, X ini apa, Y ini apa. Yang pilihan A, di sini kan X adalah sel penjaga, benar atau salah? Bukan. Bukan. Kemudian yang B, Y itu sel penjaga. Benar atau salah? Benar. Benar. Jadi untuk nomor 26, jawaban yang tepat adalah yang D. Y-nya sel penjaga, X-nya sel tetangga. Itu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak, kita lanjutkan. 27. Sistem peredaran darah di dalam tubuh manusia dipengaruhi oleh adanya oksigen. Kebutuhan tubuh akan oksigen sekitar 90%. Jika oksigen di dalam darah berkurang atau tidak mencukupi, akan menyebabkan sesak napas. Proses keluar masuknya oksigen pada tubuh dapat mempengaruhi fungsi kerja otak. Nah, di antara organisme-organisme di bawah ini, manakah yang tidak dapat bernafas, yang dapat bernafas tanpa membutuhkan oksigen? Jadi jenis respirasi nanti kan ada dua. Ada dua macam, ada yang anaerob, ada yang aerob. Aerob ini yang butuh oksigen. Kalau anaerob, dia tidak membutuhkan oksigen. Nah, di antara organisme yang ada di sini, manakah yang tidak membutuhkan oksigen? D. Yang B, ya benar. Clostridium tetani ini merupakan bakteri yang dapat menyebabkan kejang otot atau tetanus.
dia hidupnya tidak membutuhkan oksigen. Jadi tanpa oksigen dia bisa hidup. Kalau misalkan platypus, ikan, kemudian bakteri TBC, ini dia membutuhkan oksigen supaya tetap hidup. Kita lanjut nomor 28 ya. Ini sama, keterangannya sama seperti yang nomor 26 tadi. Silahkan diperhatikan gambarnya. Difusi pada tanaman tidak dapat terjadi melalui titik-titik. Untuk proses difusinya sendiri pada tanaman itu melalui X dulu, baru masuk ke arah Y. Yang baru ke stomatanya. Jadi untuk nomor 28, jawaban yang tepat itu yang A. Itu. Kita lanjut yang nomor 29. Ini. Ketika air dipanaskan dari 0 derajat hingga 50 derajat, apa yang terjadi? Pemanasan air. Pernah memperhatikan air yang dipanaskan nggak? Pernah. Pernah. Kira-kira kalau misalkan suhunya semakin tinggi, apa yang terjadi? Suhunya tinggi. Apa yang terjadi? Mengeluarkan gelembung. Mengeluarkan gelembung. Berarti kan dia berubah jadi uap. Sebelum jadi uap, air itu jika dipanaskan, titik didihnya air itu kan sekitar 100 derajat Celcius. Ya, titik didihnya air 100 derajat Celcius. Nah, ini pertanyaannya sebelum dia 100 derajat. Berarti sebelum dia menguap, wujudnya kan masih cairan. Benda cair, hampir semua zat apabila mengalami pemanasan, itu dia akan, apabila dipanaskan, dia akan mengalami yang namanya pemuaian. Baik itu pemuaian panjang, luas, maupun volume. Nah, untuk air, karena wujudnya cair, apabila dia dipanaskan, maka air tersebut akan mengalami pengemuaian. Jadi, untuk nomor 29, jawabannya adalah yang A. Jadi itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Enggak. Tidak. Tidak ada. Pilihan ganda yang terakhir. Elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik. Pada sel elektrolisis, reaksi kimia akan terjadi jika arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit, yaitu energi listrik diubah menjadi energi kimia. Pernyataan yang benar berdasarkan uraian di atas. Yang pertama yang A. Proses elektrolisis ini kan energi listrik yang diubah menjadi energi kimia. Contoh kehidupan sehari-hari, contoh yang ada di kehidupan sehari-hari itu pada saat kita nge-charge baterai. Kalau baterai sendiri kan reaksi kimia yang menghasilkan listrik. Nah, untuk mengisi daya baterai lagi, itu kan biasanya dihubungkan menggunakan listrik. Nah, prosesnya itu disebut elektrolisis. Nah, reaksi elektrolisis sendiri ini biasanya melibatkan ini yang namanya elektrolit. Elektrolit itu apa sih? Seperti ini modelnya. Ini proses elektrolisisnya. Jadi dalam proses elektrolisis
harus ada sumber arus atau sumber listrik. Kemudian ada yang namanya elektroda. Elektroda ini bisa berupa logon atau karbon. Nah, kemudian ada larutannya. Nah, ini larutan. Larutan itu kan pelarut air yang ditambahkan oleh zat terlarut. Nah, zat terlarutnya ini bisa membentuk ion. Itu kenapa dia dinamakan larutan elektrolit. Jadi di sini dia mengandung ion. Nah, selama proses ini terjadi, ion-ion yang ada pada larutan ini nanti akan mengalami reaksi sehingga menyebabkan terbentuknya dua zat berbeda. Misalkan kita nanti mau mengurai air, ini ada air H2O. Nah, H2O ini kalau misalkan dia membentuk ion yang dihasilkan adalah H+ dan OH-. Seperti ini. Nah, kemudian selama proses elektrolisis, nanti H+ sama OH-nya terpisah. H+-nya nanti di katode, OH-nya nanti di anoda. Jadi mereka terpisah kemudian membentuk zat sendiri. Dia akan menghasilkan zat yang berbeda. Bisa berupa gas ataupun padatan. Nah, kalau kita lihat dari pilihan jawabannya, di sini yang pertama proses membunuh kuman dengan menggunakan energi listrik. Ini jadi proses membunuh kuman. Listrik. Kalau yang B, artinya kan proses melewatkan listrik untuk memecah air. Jadi yang B ini proses pemecahan air. Saya tuliskan di sini ya. Air menjadi zat baru. Kalau yang C, ini menghasilkan listrik dari air. Sedangkan yang D, itu proses menaikkan atau menambah energi listrik. Nah, berdasarkan pengertiannya elektrolisis sendiri tadi, dia kan fungsinya untuk mereaksikan ion-ion yang terkandung pada larutan elektrolit. Artinya, dia tidak membunuh kumannya. Jadi pilihan yang A ini kurang tepat. Kemudian untuk pilihan B, dia melewatkan arus listrik untuk memecah air. Nah, seperti contohnya kita tadi, H2O atau air, ini nanti akan terpisah menjadi H+ dan OH-, kemudian direaksikan pada masing-masing elektroda yang ada di sini, sehingga menghasilkan gas, yaitu gas hidrogen dan gas oksigen. Jadi untuk nomor 30, jawabnya yang B. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ngerti, Rek? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjutkan untuk uraian. Untuk uraiannya nanti ada 5 soal. Kita bahas satu per satu.
Iya. Kameranya dukung. Oh iya sih. Kan suaranya bisa. Halo. Pasiennya lah. Oke. Kita lanjut ya. Untuk yang uraian nomor 1. Silakan diperhatikan. Ini ada kumbang. Kumbang spesies W dan spesies M. Spesies berdasarkan gambar di atas, terdapat 2 jenis spesies kumbang. Perbandingan spesies M dan spesies W per meter persegi adalah 4:1. 4:1. Spesies W tidak memiliki gen resisten terhadap DNA-nya, sedangkan spesies M punya gen resisten. Insekta ini memiliki tipe siklus hidup beberapa hari hingga beberapa minggu. Masalahnya, setelah penggunaan insektisida ABC dihentikan, masyarakat tidak pernah menggunakan insektisida lagi. Prediksikan jumlah kedua macam spesies kumbang tersebut. Di sini kan ada kumbang yang resisten, ada yang tidak resisten. Apa sih artinya resisten itu? Ada yang tahu? Oke. Resistensi itu merupakan kemampuan hama untuk kebal terhadap pestisida. Oh, insektisida, maaf, karena ini insekta ya. Oke. Jadi ada hama yang resisten, ada yang tidak resisten. Kalau resisten itu berarti dia bertahan. Dia bisa mempertahankan jenisnya walaupun ada insektisida. Nah, untuk resistensi ini bisa diperoleh dari gennya sendiri. Jadi kemampuan si hama itu untuk beradaptasi dengan lingkungannya, dia bisa mempertahankan kehidupannya itu, sehingga dia tidak mati saat disemprot dengan insektisida. Kemudian di sini perbandingannya kan 4:1 ya. Yang W tidak resisten, berarti saat dia disemprot dengan menggunakan insektisida dia mati. Tapi kalau yang M dia bisa bertahan. Itu selama terjadi penyemprotan. Nah, masalahnya di sini itu penyemprotannya dihentikan. Saat insektisida ini dihentikan, maka bagaimana proses perkembangbiakan si kumbangnya tadi, baik spesies W maupun spesies M. Pada awal kan dia perbandingannya 4:1. Kalau disemprot, nanti W-nya berkurang. Nah, karena insektisidanya dihentikan, maka jumlah spesies jika insektisida berhenti digunakan, maka
jumlah spesies akan kembali ke awal. Jadi akan sama seperti semula, yaitu 4:1. Seperti ini. Jadi karena penghentian insektisida tadi, kita kembali ke perbandingan awal 4:1. Ini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 2. Umar mengukur suhu suatu zat cair dengan menggunakan termometer Celcius. Ternyata terukur 90 derajat. Jika suhu zat cair itu juga diukur oleh Ayub menggunakan termometer Reaumur, maka suhunya akan menunjukkan titik-titik Reaumur. Nah, ini perbandingan. Perbandingan suhu skala termometer itu kan ada 4, yaitu Celcius, kemudian ada Reaumur, ada Fahrenheit, ada Kelvin. Nah, untuk skalanya sendiri, Celcius ini kan yang umum digunakan di Indonesia. Dari 0 derajat, ini pada saat air membeku, kemudian pada saat air mendidih, dia suhunya 100 derajat Celcius. Seperti ini. Nah, untuk Reaumur, ini beda lagi. Jadi skalanya, dia mulai 0 derajat Reaumur sampai 80 derajat Reaumur. Seperti ini. Sedangkan untuk Fahrenheit, ini skalanya bukan dari 0, tapi dari 32. Jadi airnya membeku pada 32 Fahrenheit, sedangkan mendidihnya itu 212 Fahrenheit. Nah, untuk Kelvin sendiri, Kelvin ini dimulai suhu membekunya dari 273 hingga 373. Seperti ini. Ini perbandingan skala termometer pada setiap satuan. Nah, bagaimana cara mengkonversikannya? Jadi, kita cari selisihnya dulu. Kita cari selisih. Kalau 100 ke 0, berarti kan 100 derajat perbedaannya. 80 ke 0, 80 derajat. Ini nggak usah pakai itu ya. Kemudian 212 ke 32, itu 180. 373 ke 273, ini 100 derajat. Nah, berdasarkan selisih antara suhu mendidih dengan suhu membekunya, ini kita bisa cari perbandingannya. 100, 80, 180, 100. Kalau kita bandingkan, diperkecil angkanya, bagi 20 semua, nanti akan memperoleh angka 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, angka terkecil ini yang bisa kita gunakan untuk menentukan konversi suhunya tadi. Tapi diingat, untuk Fahrenheit, jangan lupa karena mulainya dari 32, nanti ditambahkan 32. Sedangkan untuk Kelvin,
Nanti kita tambahkan dengan 273. Seperti itu. Ini perbandingannya. Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, dari sini ya, cari selisih, kemudian tentukan perbandingan terkecil, nanti kita gunakan untuk konversi. Nah, di soal, itu kan si Umar mengukur suhu dan terukur 90 derajat Celcius. Umar mengukurnya dapat 90 derajat Celcius. Kemudian ditanya, kalau misalkan Ayub mau mengukur pakai Reaumur, berapa derajat yang diperoleh? Artinya kan kita melibatkan dua satuan, yaitu Celcius dan Reaumur. Seperti materi perbandingan di kelas 5, karena yang dicari Reaumur, jadi nanti perbandingan Reaumurnya taruh di atas. Untuk menentukan suhu pada Reaumurnya taruh atas. Jadi 4 per Celcius, 5, baru kita kalikan 90. Seperti ini. Sederhanakan, 90 dibagi 5, 18, baru kita kalikan 18 kali 4, 18 dikali 4, nanti diperoleh hasil 72 derajat Reaumur. Nah, ini hasil perhitungan suhu yang dilakukan oleh Ayub. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke nomor berikutnya. Untuk nomor 3, silakan diperhatikan gambar di bawah ini. Jika panjang garis E adalah 12 dan panjang garis D itu 10 cm, tentukan panjang gelombang dan amplitudo gelombang tersebut. Ini gelombang transversal. Di sini kita punya gelombang transversal, seperti kemarin yang sudah pernah disinggung sedikit. Gelombang transversal itu memiliki dua bagian. Jadi yang melengkungnya ke atas ini dinamakan puncak, yang ke bawah ini lembahnya. Ada bukit, ada lembah. Nah, panjang satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi dari ujung sini ke sini, ini panjang satu gelombang. Satu gelombang, seperti ini. Kalau misalkan dimulainya dari tengah, berarti satu gelombangnya nanti setengah bukit, satu lembah, setengah gelombang. Nah, ini juga termasuk dalam satu gelombang.
Nah, panjang gelombang itu adalah panjang satu gelombang per satu gelombang. Di sini kan diketahui E-nya 12 cm. Padahal kita cuma disuruh menentukan panjang satu gelombang. Jadi disuruh menentukan panjangnya sekian. Nah, berapa panjang jarak dari titik X ke titik Y? Kita pakai perbandingan nanti. Nah, kemudian yang kedua ada amplitudo. Amplitudo itu jarak antara garis tengah ini ke puncak. Atau bisa juga garis tengah ke bagian bawahnya lembah. Ini amplitudo. Nah, di sini kan yang diketahui E dan D. D-nya 10. D ini jarak dari puncak hingga ke bagian bawah lembah. Puncak bukit hingga ke bagian bawah lembah. Dari sini kita bisa menentukan amplitudonya. Jadi untuk menentukan A, nilai A itu sama dengan panjang dari D, 10, D, nanti kita bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena D-nya ini merupakan jarak dari titik puncak ke titik terbawah. Jadi untuk menentukan setengahnya atau amplitudonya tinggal kita bagi. D-nya 10, kita bagi 2, hasilnya adalah 5 cm. Itu. Ini sudah diketahui amplitudonya 5 cm. Kemudian kita tentukan panjang gelombangnya. Tadi kan diketahui panjang gelombang itu jarak dari satu gelombang. Nah, di sini yang ada datanya itu E, dari titik X sampai ke bagian tengah bukit yang kedua. Jadi bisa kita hitung nanti berapa panjang gelombang dari 12. 12 ini jaraknya berapa gelombang sih? Jadi kita hitung ya. 1, kemudian 2, harusnya kan letaknya di sini. Tapi ternyata kan kita cuma sampai ke garis yang di D. Jadi kalau misalkan kita bagi setengah gelombang itu sekian. Ini satu gelombang. Kemudian ke sini 1,5 gelombang. 1,5 gelombang, nggak nyampe setengah gelombang lagi, tapi cuma setengah, jadi 1/4. Nanti kita menentukannya panjang E. E itu sama dengan 1,5 ditambah 1/4 gelombang. Berapa jumlah gelombang dari garis E? Kita jumlahkan. Nanti totalnya ada 1/3/4 gelombang. 1/3/4 gelombang ini panjangnya 12 cm. Nah, kalau misalkan kita cari per satu gelombangnya berapa? Nah, kita bagi. Jadi, panjang gelombang atau lambda. Ini panjang gelombang ya. Itu sama dengan jarak tadi. 12 cm. Kita bagi dengan 1/3/4. Kita bagi 1/3/4, jadi dapatnya 12 dibagi 7/4. Kemudian kita hitung di sini ya, dalam ke sini 12, nanti kita kalikan 4/7, hasilnya 48/7. 48/7 hitung pakai kalkulator.
Hasilnya adalah 6,8 cm. Ini panjang satu gelombangnya. Dengan 6,8 cm. Sudah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke nomor 4. Seekor ikan ditarik vertikal ke atas dari air menggunakan tali pancing yang kekuatannya 180 Newton, mencapai 180 Newton. Kemudian tali tersebut terputus saat percepatan dari ikan itu mencapai 6 meter per sekon kuadrat. Maka tentukan berapa massa dari ikan yang berhasil ditarik tadi. Untuk nomor 4, ini nanti ada hubungannya dengan hukum Newton. Tentang percepatan. Menurut Newton, jumlah gaya itu sama dengan massa dikali percepatannya. Gaya, kemudian A-nya massa atau berat, kemudian yang A adalah percepatan. Nah, di soal kita, itu kan diketahui gaya yang dicapai when tension reach 180 Newton. Tapi besar F-nya yang diketahui, besar F itu sama dengan 180 Newton. Kemudian percepatannya di sini acceleration itu sampai 6 meter per sekon kuadrat. 6 meter per sekon kuadrat seperti ini. Nah, kemudian kita disuruh menentukan berapa massa ikan. Berdasarkan rumus yang ada di sini, besar F itu kan sama dengan massa kali percepatan. Sehingga kita bisa hitung nanti sigma F sama dengan M kali A, F-nya 180, massanya kita belum tahu, hanya 6 meter per sekon. Nah, untuk menentukan massa kan tinggal dibagi. Jadi 180 nanti dibagi 6. Hasilnya adalah 30, satuan yang digunakan kilogram.
Sehingga dapat disimpulkan ikan yang ditarik tadi jadi ikan yang berhasil ditangkap seberat 30 kg. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nomor yang terakhir, di sini ada organel sel yang bernama mitokondria. Mitokondria adalah organel terkecil yang mengapung di sitoplasma. Beberapa sel memiliki beberapa ribu mitokondria, sedangkan yang lainnya tidak memiliki. Otot itu memiliki lebih banyak, membutuhkan banyak energi, sehingga dia memiliki lebih banyak mitokondria dibandingkan sel yang lain. Jadi, apa fungsi dari organel sel tersebut? Dan jelaskan step-step atau urutan kerja dari mitokondria. Nah, untuk mitokondria sendiri, saya tuliskan di sini ya. Mitokondria ini adalah organel sel yang berfungsi untuk proses respirasi. Respirasi sel atau pembentukan energi. Pembentukan energi. Nah, untuk tahapan pembentukan energinya sendiri, yang pertama, adalah glikolisis. Itu pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Ini proses pertama, glikolisis. Kemudian nanti yang kedua ada dekarboksilasi.
oksidatif. Ini asam piruvatnya tadi. Menjadi asetil koenzima. Asetil-CoA. Ini disingkat seperti ini. Selanjutnya yang ketiga ada siklus Krebs. Di sini terjadi pemecahan asetil-CoA menjadi karbon dioksida. Untuk yang terakhir, ini akan terjadi transport elektron. Ini langkah terakhirnya untuk proses pembentukan energi. Jadi dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, kemudian yang terakhir transport elektron. Baik adik-adik, untuk pembahasan latihan soal yang PMJ tahun kemarin sudah selesai sampai di nomor 5 uraian. Saya akhiri pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membahas materi yang ada di buku modul. Jadi silakan kalian siapkan. Sekian, terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang.